warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya serta menggerakkan hati-hati kita untuk bisa dapat bergabung dan berkumpul di Majelis Anisa Akademi Peradaban Islam episode 20 pada siang hari ini di hari Jumat yang berkah ini. Tidak lupa pula salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, Ustazah Nusaibah serta para muslimah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali wanita salah dalam menilai diri, apalagi menilai rasa cinta antara dirinya dan Allah. Wanita sendiri adalah manusia yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Tanpa adanya wanita, maka peradaban dunia tidak akan hidup. Namun seringkali kita melupakan peran wanita yang begitu besar. Maka seorang wanita muslimah tentu juga harus memahami bagaimana kedudukannya di sisi Allah dengan menghadirkan rasa cinta yang sesungguhnya terlepas dari segala ujian dan cobaan yang dihadapi. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan belajar langsung bersama dengan Ustazah Nusaibah Az-Zahra yang merupakan seorang penulis buku bestseller dan juga seorang hafizah Quran. Pada siang hari ini Ustazah Nusaibah akan menyampaikan pengajian dengan tema menguatkan pondasi iman muslimah dan pembuktian rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Baik, untuk memulai kegiatan kajian kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita bersama-sama membaca Al-Fatihah tadi, kajian kita pada siang hari ini lebih dirahmati dan lebih diberkahi lagi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya sapa Ustazah Nusaibah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah, sehat? Alhamdulillah sehat di hari ke-11 ya? 11. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Nusaibah untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Ustazah. Sebentar ya. Afwan ya. Jadi ini kondisinya saya sedang ada bayi usia 2 bulan mau 3 bulan. Nah, dia menangis. Kayaknya saya sambil aja nih, bentar ya. Ya, Ustaz. Saya izin matiin kamera dulu. Sambil dibuka ya. Oke, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh dengan berkah ini, berkahnya ketemuan di hari Jumat bulan Ramadan itu double ya pahalanya. Jadi kalau lagi di hari biasa kajian itu aja udah sangat-sangat dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya, apalagi ini hari bulan Ramadan, hari Jumat pula, datang ke kajian pula. Masya Allah ya. Jadi ini kesempatan yang sangat-sangat sayang banget kalau kita lewatin. Jadi kita sama-sama udah membaca Ummul Kitab, suratul Fatihah, yang sama-sama kita ketahui gitu ya dari awal bahwa ini surah yang wajib dibaca dalam sholat fardu. Ya. Kemarin kita baru aja melewati momen Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Perintah salat yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj tersebut ke langit ya, ke langit dan dapat perintah itu langsung. Dan Ummul Kitab itu yang dibaca di setiap rakaatnya. Jadi kita sudah mengawali pertemuan kita hari ini dengan membaca Al-Quran, suratul Fatihah yang kemuliaannya itu yang namanya induknya kitab ya. Muqaddimahnya ada di sana. Tercakup semua isi Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Jadi insya Allah majelis ini akan menjadi majelis yang sangat diberkahi. Saya doakan dulu nih ya sebelum kita mulai. Saya doakan semoga semua yang hadir pada siang hari ini sama Allah jadikan golongan hamba-hambanya yang bisa merasakan cintanya Allah, mendapatkan keridhaannya Allah, bisa lulus Ramadan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Semoga yang hadir dalam kajian ini bisa mempunyai sebuah akhir yang indah, husnul khotimah, tersenyum, bahagia, wangi, gitu ya, wajahnya berseri-seri, dan nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi terbaik. Dipanggil dalam kondisi terbaik juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukankah itu harapan kita, harapan saya, terutama harapan kita semua, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya izin share screen ya. Ya, jadi ini saya diminta untuk mengisi kajian Nisa. Ada yang pernah ketemu saya nggak di ACT langsung? Saya pernah ngisi kajian Nisa yang live-nya langsung ya. Yang live langsung. Dan Masya Allah, sekarang ketemu lagi. Via online gitu ya. Terakhir itu sebelum pandemi mendatangi kita. Iya, sebentar. Ini chat sama Ustadz Naim. Bentar ya. Udah ke-share belum sih? Belum ya? Belum, Ustazah. Belum, Ustazah. Ketutup, afan ya. Ini nih saya nyambil ini. Sambil megangin anak, ya Allah. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita ya. Amin. Jadi saya berapa kali menolak, diminta ngisi itu menolak. Dulu saya lagi hamil besar dan kondisinya ini gitu ya. Dan sekarang punya bayi juga, masa iya ditolak lagi gitu kan. Bismillah ya. Ini saya menyampaikan ini terutama untuk diri saya sendiri ya. Jadi di sini kita sama-sama ngobrol. Ada musik yang keluar nggak? Ada, Ustazah. Ada. Kegedean atau pas? Pas ya. Oke. Pas kecil dikit ya. Nah, di sini saya diminta untuk mengisi tentang menguatkan fondasi iman muslimah dan pembuktian rasa cinta pada Allah. Ini mungkin ustadznya yang bikin
temanya mengambil judul ini dari buku saya, judulnya Perjalanan Pembuktian Cinta. Mungkin juga ada yang udah pernah baca bukunya ya. Dan yang saya niatkan dari awal menulis buku ini tuh dengan niat untuk menyebarkan, mendakwahkan cinta kepada Allah, cinta kepada Quran gitu ya. Cuma kalau dilihat sekilas perjalanan pembuktian cinta, oh kayaknya ini cinta-cinta monyet gitu ya, cinta-cinta sama manusia. Tapi no gitu ya, itu hanya judul saja. Jadi don't judge a book by its cover itu berlaku untuk buku saya. Ya, jadi Masya Allah dari beberapa teman-teman yang udah baca bukunya gitu ya, dapat banyak feedback masuk yang mengatakan bahwa terima kasih sudah menuliskan buku ini karena saya mendapat kekuatan dari buku ini. Wah, kekuatan apa itu? Gitu. Saya punya semangat lagi untuk mendekat lagi sama Al-Quran. Saya punya semangat lagi untuk meraih cintanya Allah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Dari buku itu kan isinya ini sebenarnya novel ya. Novel bikinan saya. Inspirasi tulisannya dari mana? Dari kehidupan saya sebenarnya ya. Dari kehidupan saya sendiri. Nah, Masya Allahnya, jadi setelah dapat feedback seperti itu, saya jadi makin banyak istighfar lagi gitu ya. Makin banyak istighfar, jadi banyak yang berbaik sangka, sekaligus mendoakan gitu ya ke saya. Masya Allah cintanya sama Allah, Masya Allah cintanya sama Al-Quran, bikin iri gitu. Sedangkan saya sendiri juga saya yang paling paham gimana kondisi saya. Jadi saya harapkan doa, harapan, sangka-sangka baik tersebut menjadi doa. Jadi doa yang baik dan mudah-mudahan Allah jadikan saya lebih baik lagi dari yang disangkakan sama orang-orang. Jadi izin ya, hari ini saya mau menge-share sesuatu yang mudah-mudahan menjadi penguat kita, penguat keimanan di hati kita. Kepada siapa? Kepada Allah, iman kepada kitabnya terutama. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Bismillah. Ini saya perkenalan ya, tadi udah dibacakan sepintas, mungkin kita next aja langsung. Nah, jadi kalau misalkan judulnya adalah bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Allah, kita nggak akan bisa gitu ya langsung pada pembuktian kalau kita sendiri juga belum ngerti apa itu cinta, belum ngerti kenapa harus cinta sama Allah, ada apa gitu ya. Nah, pertama sekarang coba deh, ini kan lagi Ramadan nih, ada nggak yang di dekatnya lagi ada Al-Quran? Silahkan dipegang Qurannya, dirasakan. Apa yang dirasakan saat melihat Quran tersebut? Jawaban apa yang terlintas? Boleh di chat. Nah, saya pengen berinteraksi sama peserta yang hadir. Silahkan di chat ya. Apa yang dirasakan saat pertama kali, saat saya suruh memegang Al-Quran tersebut? Boleh ya, saya tungguin di chatnya nih. Sambil saya pantau. Belum ada yang jawab ya. Apa yang dirasakan saat memegang Quran tersebut? Dimulai dari kakak moderatornya dulu deh nih. Boleh kak di chat kak? Atau ada yang mau jawab langsung? Apa yang dirasakan? Mau hatam Al-Quran, Masya Allah. Kak Dinda. Ada lagi yang lain? Apa yang dirasakan saat melihat dan saya suruh peluk Quran tersebut? Apa yang dirasakan? Sedih. Kenapa sedih? Oke, mulia. Oke, ada lagi? Saya masih nunggu ya. Lalu ingin tahu. Terus merasakan ketenangan. Nanti jadi teman di alam kubur. Hidup selama ini. Oke, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjawabnya. Yang lain yang belum jawab, silahkan dijawab aja di dalam hatinya masing-masing ya. Saya mau cerita. Ya. Jadi kajian kali ini isinya adalah cerita. Bercerita tentang
bagaimana saya akhirnya menemukan cinta yang ingin saya perjuangkan, yang rela saya berikan semua diri saya. Hidup saya, mati saya. Seperti yang sering sama kita sebutin di dalam doa iftitah setiap kita akan sholat. Ingat? Gimana doanya? Inni wajjahtu wajhiyat lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gimana? Qul inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Qul inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati, dan hidupku, mati juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. Kalau kita sholat kita sampai di usia kita yang saat ini, berapa usianya yang paling muda di sini? Boleh yang merasa muda silahkan di chat. Ada yang 17 tahun di sini? 20? Kalau ada boleh di chat. Nah, coba sekarang sampai usia yang saat ini udah Allah kasih, sholat kita selama ini, saat kita baca doa tersebut, doa iftitah tersebut, sholati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah hanya sekedar ya emang sholat ya rukunnya harus begini, harus baca ini, atau kita udah mulai tersadar bahwa sholat ini adalah pengukuhan hati kita, diteguhkan lagi, disadarkan lagi sama Allah. Kenapa sampai sehari 5 kali wajibnya ya kita membaca tersebut, dikukuhkan lagi, diingatkan lagi bahwa kita ini punya janji sama Allah untuk menyerahkan hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita, kerjanya kita, ngurus rumahnya kita, bertemannya kita sama orang lain, dan semua hal yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Sudah tahu. Nah, jadi kesadaran ini bermula saat saya lagi dalam kondisi menghafal Al-Quran. Ya. Jadi hal paling beruntung yang saya alami sepanjang hidup saya adalah saat Allah mendekatkan saya pada Al-Quran. Saya dari kecil sama orang tua udah disuruh mendekat sama Al-Qurannya, ke TPA, belajar baca Al-Quran, nggak bisa bedain huruf ta sama huruf ta, nangis pas lagi belajar karena kok kayaknya paling jelek dibandingin teman-teman yang lain. Jadi seiring berjalannya waktu membersamai Al-Quran tersebut, saya mulai bertanya-tanya, kenapa harus Al-Quran? Kenapa sih harus Al-Quran? Kenapa orang tua saya kok sebegitu kekehnya ngedeketin saya sama Al-Quran? Kenapa saya harus ngafalin Al-Quran ini? Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan batin yang muncul sejak saya menghafal Al-Quran. Sampai saat masuk usia balik, waktu itu saya di pesantren, mungkin di sini ada yang lulusan Husnul Khotimah. Nah, Husnul Khotimah saya dari sana. Waktu itu kelas 3 MTS atau 1 aliyah gitu ya. Saya lagi merenung sambil ngafalin Quran di masjid apa? Masjid Putri. Kalau kita bilangnya dulu Al-Husna 2 gitu ya. Saya lagi ngafalin di pinggir masjid sambil merenung, menikmati sepoi-sepoi angin di bawah Gunung Ciremai, khas-khas Kuningannya. Lalu di situ saya bertanya, ya Allah, tolongin saya ngafalin Al-Quran. Saya nggak kepengen ini kok kayaknya ngafal karena dikejar-kejar target gitu ya. Jadi saya masuk kelas tahfiz khusus yang setiap kali jadwalnya setoran itu saya pasti kabur ya. Kabur karena ngerasa nggak butuh gitu ya. Kenapa sih harus ngapalin ini, apa gunanya menghafal gitu. Itu saya masih belum dapat itu di sana, padahal saya udah punya hafalan sekitar mungkin udah sampai 5 juz lebih lah, udah memasuki juz yang ke-8 kalau nggak salah saat itu.
Dan saya masih belum kenapa harus ini gitu ya. Lalu di tengah saya yang lagi galau-galau ngafalin karena harus setoran gitu ya. Dan keinginan saya setiap kali lagi ujian Quran itu pengennya kabur dari tempat Quran, tempat setoran itu. Gimana caranya saya selamat dari ujian ini. Tapi kan yang namanya ujian wajib ya, kita tetap mau nggak mau, suka nggak suka harus diikutin. Jadi saya yang sering kabur-kaburan ini saat ujian, wah kelimpungan karena nggak disiapin. Ada yang pernah punya pengalaman yang sama nggak? Aduh ya Allah, kasihan banget ya sebenarnya. Saya kalau ingat itu, Masya Allah lucu gitu ya. Saya pernah punya masa-masa seperti itu. Dan saat itu saya ngelihat sebuah tulisan di papan tulis. Penulis di samping masjid itu sering ditulisin hadis-hadis gitu ya, kata-kata mutiara, sama divisi ruhiyah yang ngurusin ruhiyahnya santri. Nah, di situ lagi ditulis sebuah hadis. Nah, ini titik balik saya sih. Titik balik saya yang akhirnya terkonek lah semuanya. Kenapa harus Al-Quran? Ya, sebentar. Kenapa? Oke, nah hadisnya apa? Hadis qudsi. Mungkin orang-orang yang udah pernah beberapa yang udah ikutan kajian saya sering banget mengulang tentang kisah ini. Karena memang yang namanya titik balik itu sangat berkesan ya. Titik balik saya sehingga menyadari bahwa kebersamaan saya dengan Al-Quran ini sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Apa itu hadisnya? Bunyinya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan berkata kepada malaikat Jibril bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Lalu malaikat Jibril akan mengabarkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah dan malaikat Jibril mencintai hamba tersebut. Lalu seluruh penduduk langit pun akan mencintai hamba tersebut. Dan seluruh penduduk langit akan mengabarkan kepada seluruh penduduk bumi bahwa Allah, malaikatnya, penduduk langit mencintai hamba tersebut. Oke, anak saya. Mencintai hamba tersebut, maka seluruh penduduk bumi pun mencintai hamba tersebut. Lalu saya berpikir, ada cinta yang kayak gini ya Allah. Perasaan kalau beneran ada cinta yang kayak gini, berarti ini cinta luar biasa banget dong. Kita cuma dapetin cintanya satu doang ya, satu cinta dari sumbernya gitu ya, ke Allah gitu. Tapi kita dapat kembaliannya banyak banget. Dicintai seluruh penduduk langit dan bumi, dicintai sama penghulunya malaikat. Penduduk langit itu kan seluruh malaikat ya, Masya Allah. Terus saya, yang namanya hidayah ya, terserah Allah aja kapan mau datang. Datanglah hidayah itu menyapa hati di sana. Akhirnya saya mulai bertekad, Allah, saya mau menjadi salah satunya yang mendapatkan kecintaan yang seperti ini. Saya mau ya Allah mendapatkan kecintaan-Mu sehingga aku bisa mendapatkan semua itu. Jadi awalnya masih modus ya, karena pengen menjadi orang yang dicintai seluruh penduduk langit dan bumi juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, kan itu kan dari hadisnya, dari hadis qudsi, dan memang Allah yang berfirman melalui hadis tersebut. Jadi motivasi kita bisa lewat apapun gitu ya. Kalau saya termotivasi lewat hadis tersebut. Kawan-kawan mungkin nanti titik sentuhnya beda-beda lagi ya. Nah, lalu setelah itu ternyata Allah dekatkan saya ke jalan Al-Quran. Yang bikin saya berpikir, kenapa ya Allah ingin menjadi hamba yang mencintaimu dan dicintai olehmu, tapi malah didekatkan kepada jalan ini, jalan Al-Quran ini. Saya mau kuliah, gagal kuliah, masuk ke dokteran. Akhirnya masuklah ke pesantren tahfiz. Itu pun masuk pesantren tahfiznya drama dulu. Sempat nggak diterima, padahal udah punya hafalan 13 juz, sudah pede-pede, pasti diterima nih. Oh ternyata nggak diterima. Di situ saya, kesombongan saya sama Allah rontokin gitu ya. Dirontokin. Ayo, hafalanmu bikin kamu sombong ya. Kayak gimana kalau diuji pakai yang kayak gini? Kuliah kedokteran gak jadi karena harus masuk
pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz lagi diperjuangkan malah nggak diterima. Stres tuh di situ. Lalu setelah saya dapat poinnya, esensi dari kejadian tersebut. Nah, itu terkadang kita tuh baru kejadian gitu ya. Kondisi baru berubah ke arah baik saat kita sudah menemukan inti, esensi dari kenapa hal tersebut harus terjadi. Nah, kalau saya ngaku deh sama Allah di sana, iya ya Allah, maafkan saya sombong. Saya menganggap menghafal Quran ini tidak sekeren jadi mahasiswa kedokteran ya Allah. Saya bilang ya udahlah, daripada nganggur ya mendingan masuk pesantren tahfiz aja dulu. Nanti kalau udah baru deh jadi mahasiswa kedokteran. Gak apa-apa ditunda dulu deh walaupun udah diterima sekarang gitu ya. Dan ternyata sama Allah ditegur lewat kejadian itu. Ya Allah, saya sombong. Dan saya juga sombong dengan hafalan saya. 13 juz yang saya punya ini engkau yang tahu kualitasnya macam apa gitu ya. Dengan tajwid yang sangat acak-acakan, dengan hafalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi saya merasa bangga gitu dengan punya hafalan 13 juz, merasa yakin. Nah, setelah intinya saya dapat sama Allah, barulah dikasih jawaban. Diperbolehkanlah saya masuk ke pesantren tahfiz tersebut. Jadinya setelah kesombongan udah dirontokin di awal, saya datang dalam kondisi merendahkan hati, merendahkan diri. Ya Allah, saya masuk pesantren tahfiz ini karenamu, bukan karena ya sambil lah gitu, bukan karena sebagai sampingan. Saya kesini mau menghafalkan kalammu. Di sini saya mau mengenal lebih detail lagi tentang apa sih yang kau sampaikan di dalam Al-Quran ini. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan saya berpuluh tahun lalu gitu ya. Karena kan saya ngafalin dari SD. Itu saya udah lulus SMA, masuk pesantren tahfiz. Mungkin di sini saya bisa menemukan kenapa harus Al-Quran gitu ya. Di situ saya ngulangin lagi ngafalin dari dianggap 0 hafalannya, dari juz 30 lagi. Bahkan sebelum ngafalin saya belajar tahsin lagi. Tak lagi, belajar lagi. Dan Masya Allahnya saat kita emang dengan sadar mengatakan yang tadi ya, inna salati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Allah tuh yang akhirnya menggiring hati kita untuk mendapat hidayah yang berikutnya, menangkap makna-makna yang sebelumnya terlewat karena gak diniatin untuk Allah. Ya sekedar jalan aja lah, sekedar kewajiban aja lah gitu. Nah, itu Masya Allah banget. Semakin saya membaca Al-Quran, semakin saya menghafal kalam-kalamnya, semakinlah saya menyadari bahwa ini Quran ini adalah dicintanya Allah saya sama kita semua. Jadi kalau ditanya kenapa harus Al-Quran, jawabannya karena Allah cinta padamu. Coba Quran yang tadi lagi dipeluk, masih dipeluk ya, dan rasakan betapa hadirnya Quran tersebut itu sebab Allah cinta sama kita. Allah tuh nungguin gitu ya, hambaku kapan sadarnya ya kalau aku tuh cinta sama dia. Hambaku kapan ya dia mau balik lagi ke aku di tengah kelalaiannya. Kapan ya hambaku mau sadar bahwa aku loh yang bikin dia ada, dan aku membuatnya ada tuh karena aku cinta. Dikasih semua yang kita butuhkan walaupun kita gak minta. Ada yang pernah minta gak? Ya Allah, tolong ciptakan saya kupingnya ada 2 ya Allah, waktu sebelum lahir. Enggak kan? Tapi dikasih. Ya Allah, tolong ciptakan saya matanya 2, hidungnya 1 aja, mulutnya, bibirnya ada 2 gitu ya Allah ya. Gak ada yang pernah request gitu, tapi sama Allah kasih. Ada sebuah ayat ya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum
a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Sebab apa? Mereka sama Allah udah dikasih sesuatu yang gak diminta itu loh. Apa? Mata. Kalau yang disebutkan di ayat tersebut itu hati, mata, dan telinga. Jadi 3 tools yang udah Allah kasih untuk manusia. Tapi tools yang udah Allah kasih ini gak dipakai buat melihat kebesarannya Allah. Dia punya mata tapi gak dipakai buat melihat kebesaran Allah. Dia punya hati tapi gak dipakai buat mikir kenapa ya. Kenapa matahari bersinar? Kenapa matahari dipergilirkan dengan bulan? Kenapa gelap? Ada gelap, ada terang. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu diabaikan begitu saja. Padahal di sana itu kalau kita mau peka, ada cintanya Allah di sana. Ada tanda-tanda kebesarannya Allah di sana. Tapi itu nggak akan bisa disadarin sama orang yang memiliki hati-hati yang lalai. Karena derajatnya orang-orang yang dikasih mata nggak dipakai untuk melihat kebesaran Allah, dikasih telinga nggak dipakai untuk mendengar kebesaran Allah, dikasih hati nggak dipakai buat memikirkan kebesarannya Allah, derajatnya sama Allah disamain sama kayak binatang ternak. Kalau binatang ternak tuh apa? Ya hidup sekedar hidup ya. Dia lapar ya dia makan, dia merasa butuh berkembang biak ya dia berkembang biak. Dia ngerasa butuh kerja, ya dia kerja, tapi sekedar kerja, gitu ya. Ya hidup sekedar hidup. Kayak kita nggak? Nauzubillah min dzalik ya. Jika kita sampai saat ini masih akhirnya mengakui gitu ya, kita termasuk ke dalam golongan yang sama Allah dimaksudkan Allah di dalam ayat ini. Yuk kita sama-sama istighfar saat ini. Astagfirullahaladzim. Allah, Engkau penggenggam hati. Engkau yang punya kendali atas hati ini. Jika hamba gak bisa melihat kebesaran-Mu, jika Al-Quran yang hamba baca ini gak bikin hamba ngeh sama cinta-Mu, entah harus dengan cara apa lagi, tapi hati hamba ada dalam genggaman-Mu. Tolong titip ya Allah ya. Tolong dikasih cintanya, tolong dilembutkan agar bisa memahami ayat-ayat-Mu. Ya, sekarang coba Quran yang lagi dipegang, boleh silahkan dibuka. Kalau tadi kan lagi pada ngebut nih, biasanya kalau Ramadan tuh lagi pada ngebut ya, ngebut tilawah. Oh, harus hatam sekian kali. Nah sekarang coba sebelum dibuka Qurannya, tadi kan saya minta untuk buka Qurannya. Sebelum dibuka Qurannya, sama-sama diliatin dulu, dipegang di tangannya. Silahkan ya, dipraktekin. Lalu ngomong dulu sama Allah. Ya Allah, Al-Quran ini adalah firman-Mu. Al-Quran ini adalah perkataan-Mu. Aku ingin mendengar nasihat terbaik dari-Mu untukku ya Allah saat ini. Aku akan membaca firman ini karena aku ingin mendengar Kau bicara kepadaku secara langsung. Tolong ya Allah bukakan pintu pemahaman atas ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Tolong ya Allah mampukan aku untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah Engkau pahamkan tersebut. Bantuin aku ya Allah agar bacaan Al-Quranku ini bisa menjadi pahala yang menghapuskan dosa-dosaku. Jadikan Al-Quran ini sebagai obat bagi hati hamba yang keras, bagi hati hamba yang gak peka. Tolong ya Allah. Rasakan itu berdoa kita dari hati kita. Lalu dibuka Qurannya. Buka yang mana? Buka aja yang lagi tadi terakhir ditilawahin. Oke? Silahkan. Buka yang tadi terakhir ditilawahin, baca ayat yang akan mau
yang akan dilanjutkannya lagi. Oke. Udah? Baca satu ayat aja. Lalu baca artinya. Sekarang, apapun ayat yang sama kawan-kawan baca, boleh dong ada yang di-share di sini di chat ya. Dapatnya surah apa, ayat berapa? Saya mau lihat. Ayatnya bisa ayat apapun, karena kita kan namanya tilawah ya beda-beda ya. Surah apa, ayat berapa? Nih, saya masih nunggu ya. Surah apapun artinya kita baca. Baru satu yang jawab nih, Al-Maidah ayat 56. Rasakan di sana ada nasihat yang lagi Allah sampaikan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyain sama Allah selama ini. Biasanya suka pas gitu ya. Masya Allah, Zariyat 52, Al-Anfal 72. Jadi, salah satu bentuk mukjizat Al-Quran adalah ayat yang dibaca oleh kita bisa aja sama gitu ya. Ayat yang kita baca sama, tapi itu bisa mempunyai faidah yang berbeda bagi masing-masing orang. Dan itu selalu tepat biasanya. Karena kita bertanya sama yang punya hidup dan mati. Karena kita bertanya sama yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Karena kita bertanya sama yang punya kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian nanti. Semua ayat di dalam Al-Quran adalah nasihat terbaik dari Allah yang akan menghantarkan kita kepada cintaan yang sebenarnya, cintaan yang gak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kok rasanya masih belum paham ini maksud dari ayat ini apa ya? Boleh dibuka tafsirnya nanti ya. Boleh dibuka tafsirnya. Minta dipahamkan lagi sama Allah. Ya Allah, hamba ini bodoh dari memahami ayat-ayatnya. Dan kalau bukan Engkau yang mengajarkan, hamba tidak akan paham yang Kau sampaikan di dalam sini, Allah. Tolong ya, kerasnya hati hamba ini, tolong ya Allah, tolong dilembutkan. Saya punya satu kejadian, ini baru kejadian kemarin. Baru, Masya Allah ya. Jadi selama kita mau menghadapkan wajah kita pada Allah, inni wajjahtu, hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, pada Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kita sholat itu kita bawa, setelah sholat pun hati kita dalam kondisi sholat gitu ya, menghadap kepada Allah, melihat apapun sekitar kita, ingat Allah. Nah saat itu kemarin saya tuh lagi dalam ngebatin gitu ya dalam hati saya, Allah, kayaknya saya ngerasa flat ya, saya mulai ngerasa datar gitu baca Quran. Tolong kasih saya nasihat untuk diri saya yang akan membuat saya mau back to Quran lagi, mau back to Allah lagi, kembali lagi kepadamu ya Allah di tengah kekerasan hati yang lagi saya rasakan saat ini. Itu ya, namanya hati kan mudah terbolak-balik, memang begitu ininya. Qalbun itu dari asal katanya itu ya, itu mudah terbolak-balik. Kalau di dalam hadisnya itu gimana? Hati itu ada berada di dalam 2 jari jemarinya Allah. Yang semudah inilah sama Allah dibolak-balikin.
Ya, beberapa menit lalu mungkin kita ngerasa penuh dengan cinta, baca Quran penuh dengan makna, tapi kok kayaknya beberapa detik kemudian kok mulai ngerasa kok aduh flat banget gitu ya. Nah, kemarin saya ngerasa gitu. Tolong kasih saya nasihat ya Allah. Nah, pas lagi kayak gitu tiba-tiba kling ada WhatsApp masuk. WhatsApp masuk itu dari grup tadabbur yang saya ikutin selama Ramadan ini. Link Zoom. Lalu saya klik link Zoom tersebut karena memang udah di jam tersebut adalah jam saatnya untuk tadabbur surah. Kemarin itu lagi pembahasan surah Al-Qiyamah. Dari awal saya simak masih dengan hati yang datar. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, saya butuh nasihat terbaik darimu. Saya datang ke dalam kajian ini karena berharap Engkau menyapa hatiku yang mulai keras ini, ya Allah. Mungkin tersebab maksiat-maksiat tersembunyi yang gak ada manusia yang tahu kecuali Engkau, ya Allah. Mohon diampunin, mohon diarahkan. Sampailah ustadzahnya membahas surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Di situ saya langsung nangis, kejer banget. Ada gendongan bayi. Jadi saya nyimak sambil gendong bayi gitu ya. Apa bunyinya? Boleh? Al-Qiyamah. Boleh dibuka ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idin nadhirah. Gitu ya. Sebentar, saya sambil buka. Ila rabbiha nadhirah. Wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saya menangis yang kayak nangis orang habis diputusin. Emang pernah pacaran ya? Ya pokoknya kayak nangisnya orang patah hati gitu. Saya langsung diingatkan sama Allah seketika saat itu. Wujuhi yawma idin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, pandang Tuhannya. Kenapa saya menangis saat itu? Jadi saat pas banget saya lagi doa sama Allah, ya Allah tolonglah, hati saya keras, flat banget. Saya nggak mau saya dekat sama Quran ada di tangan saya, tapi saya nggak tersentuh sama sekali. Tolongin saya dong ya Allah, tolongin saya. Nah dibacalah, tersentuhlah saya sama ayat ini. Saya ingat sebuah mimpi saya. Mimpi besar, sebuah cita-cita besar, berharap bisa bertemu sama Allah nanti, berharap bisa memiliki wajah yang cerah, ceria, berseri-seri saat di akhirat nanti. Saya berharap menjadi orang yang dimaksudkan di dalam golongan ini, ayat ke-22 dan 23 ini. Saat ustadznya menjelaskan bahwa gak semua orang dapat kenikmatan untuk memandang wajahnya Allah kelak. Saya nangis, ya Allah. Gak semua orang, tapi boleh dong saya berharap jadi salah satunya, ya Allah. Ingin bisa memandang wajahmu, melihat ini loh yang cintanya kita perjuangkan di dunia dalam ketaatan kita pada perintahnya, dalam ikhtiar-ikhtiar kita menjauhi larangan-larangannya. Ini loh Rob kita yang kita harapkan kecintaannya kepada kita saat di dunia dulu. Sekarang bisa melihat langsung. Kebayang gak? Pasti apa ya, momen-momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta adalah bertemu dengan yang dicintai. Benar gak sih? Dan itu ayat ini udah cukup bikin saya comeback ke Allah. Akhirnya saya bilang, ya Allah makasih ya, udah langsung dijawab, udah langsung diingetin. Gak apa-apa, flat lah ya, gak apa-apa, perjuangkan aja, karena kita berharap menjadi orang-orang yang bisa bertemu dengan Allah dengan wajah berseri-seri tersebut, memandang wajah yang tercinta di akhirat kelak, dipersilahkan untuk naik lagi, naik Iqra wartaqi ya. Allah
Nah, kawan-kawan, kenapa saya ceritain ini? Kita dan kehidupan kita itu kan akan terus berjalan sampai Allah izin, sampai Allah panggil kita balik ya. Dan dipanggil balik itu nggak pakai pemberitahuan dulu sebelumnya. Ayo, besok saatnya pulang. Kalau dikasih tahu ya kita bisa persiapan ya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu. Kapan kita dipanggilnya, kapan kita pulangnya. Makanya setiap saat di hari-hari kita ya inilah saatnya persiapan, mempersiapkan perjumpaan yang terbaik dengan Allah nanti. Jadi apapun yang lagi dialamin saat ini, coba deh come back to Allah, come back to Quran. Kalau pengen denger nasihatnya Allah atas kehidupan kita saat ini, buka Qurannya. Ada nasihat paling baik untuk kita yang gak akan bikin kita tersesat. Ada nasihat yang akan kita berjalan di jalan yang lurus, selamat dunia dan akhirat. Apapun kondisi hati kita saat ini. Mungkin ada yang lagi sedih, oh sedih banget, tolongin saya, tolong kasih saya nasihat ya Allah. Kan Allah gak mungkin ngomong langsung sama kita, tapi Allah udah punya firman-Nya di dalam Quran gitu ya. Coba deh baca Qurannya, dan bukan cuma sekedar baca sebagai pengguguran kewajiban, tapi memang kita lagi minta nasihat gitu ya. Sebagaimana orang yang minta nasihat ya datang dengan sepenuh kerendahan hati, ya Allah tolong kasih saya nasihat, dan biarkan Allah dengan caranya yang akan menasihati lewat ayat Quran yang kita baca. Allah dengan caranya itu sempurna ke detil per detilnya. Kita nggak usah raguin itu ya. Setiap yang beriman pasti akan diuji. Nah, terkadang ujiannya itu yaitu berupa masa sih gitu ya, pengingkaran dalam hati. Yang benar ya, bisa menjawab apa yang kita tanyain. Cobain ya, dicobain. Nanti setelah mengalami hal tersebut, mengalami kejadian-kejadian yang menggugah keimanan gitu ya, seperti yang sama Allah sebutkan di ciri-ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman adalah orang yang kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Dicobain, karena yang tahu kopi itu pahit atau manis cuma orang yang minum si kopi tersebut, ibaratnya gitu ya. Nah, kita pun jangan cuma mau dengar cerita dari orang doang, rasakan pengalaman itu sendiri. Oke? Jadi mulai sekarang setiap kali mau baca Quran, begitu dulu, doa dulu sama Allah. Ya Allah, tolong kasih saya nasihat terbaik yang akan saya jalanin. Nasihat apapun di situ. Jika di situ ternyata menceritakan ayat tentang orang zalim, coba dicek apa jangan-jangan ada kezaliman yang kita masih lakukan. Lalu berhenti dari melakukan kezaliman tersebut, doa sama Allah minta dihindarkan dari melakukan kezaliman tersebut dan diarahkan kepada ketaatan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi slide yang berikutnya. Diberikannya padamu semua yang kau butuhkan. Disediakannya alam semesta untukmu, tapi kau lupa padanya. Nah, buat yang sampai beberapa detik yang lalu masih lupa, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bikin kita jadi ingat lagi ya. Jadi ingat lagi bahwa hidup kita ini sementara. Ini tuh ujungnya ya balik ke Allah. Kalau bukan saat ini kita kembali sama Allah, ingat sama Allah, kapan lagi? Kalau misalkan bukan saat ini, kapan lagi? Ayo sebelum pintunya tertutup, mumpung pintunya masih Allah buka. Kalau nafas udah sampai di kerongkongan, kesempatan untuk tobat itu udah nggak ada lagi. Kesempatan untuk ingat itu udah nggak berlaku lagi. Kenapa nggak kita coba ingat dari sekarang? Kenikmatan yang kita rasakan saat ini, nikmat bisa hadir di kajian Zoom yang bikin kita ingat lagi. Nikmat dikasih lihat, mata yang bisa melihat. Nikmat bisa mendengar,
Semua ini ayo kita sama-sama jadikan sarana untuk ya Allah, kembali bersyukur lagi. Ini darimu. Terima kasih sudah diberikan kondisi terbaik, jasmani yang baik, sehat semuanya, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah di atas kesempatan untuk memperbaiki diri di Ramadan ini di hari yang ke-11. Di saat banyak sekali di luar sana yang engkau udah cabut nyawanya gitu ya, nggak sempat merasakan Ramadan. Kesempatan ini ya Allah, tolong bantu saya untuk bisa memaksimalkannya untukmu, agar nanti kalau misalkan emang tiba giliran kita dipanggil sama Allah gitu ya, udah nggak ada lagi penyesalan. Kita bisa dipanggil dalam kondisi kita tenang, bahkan menunggu-nunggu kematian tersebut. Karena kita tahu kita mau ketemu sama Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Kecintaan macam apa lagi sih yang bisa kita mau ngebandingin cintanya Allah nih dengan cintaan macam apa lagi? Udah ada yang paling sempurna, berkali-kali kita hianatin, masih mau nerima kita balik, bahkan bahagia dengan baliknya kita ke Allah. Kecintaan yang paling tulus, kecintaan yang harusnya bikin kita tuh melting berkali-kali, meleleh gitu ya. Bahkan saking baiknya Allah, kita tuh seringnya mensalah sangkai kebaiknya Allah itu. Ya, kenapa sih Allah aku dikasih kondisi yang seberat ini? Apa karena Allah nggak sayang sama aku? Apa karena aku ini emang nggak pantas buat bahagia ya Allah? Kenapa aku dikasih kayak gini? Padahal ternyata di balik kejadian tersebut, Allah tuh hanya menginginkan kebaikan bagi kita. Tapi kebaikan itu kita nggak kenalin karena kita ngerasanya mah sakit gitu ya. Sakit, kita ngerasanya kayak lagi disakitin gitu sama Allah tuh. Padahal di balik itu ada kebaikan yang sedang Allah persiapkan untuk masa depan kita. Bisa jadi masa depan dunia, bisa jadi masa depan akhirat gitu ya. Jangan-jangan kawan-kawan sekalian, kita dikasih hal-hal yang gak enak di hidup kita tuh karena Allah pengen kita bersabar, karena Allah tuh pengen ngelihat gimana respon kita terhadap ujian tersebut, agar ternyata akhirnya pahalanya itu disimpankan sama Allah untuk hari akhir nanti, sampai nanti kita ngelihat gitu ya Allah, ini pahala sabar yang waktu itu atas kejadian tersebut besar banget. Kalau ternyata sebesar ini, kenapa nggak saya dulu lebih sabar lagi ya Allah? Ya, mungkin udah sering dengar nih kawan-kawannya. Bahkan sebagai seorang muslim, dia tertusuk duri aja tuh menghapuskan dosanya dia. Apalagi dia kalau mengalami hal-hal yang lebih besar dari sekedar tertusuk duri. Pasti itu tuh ada jaminan di sana ya, jaminan penghapusan dosa kalau dia mau sabar. Apalagi kalau bisa ngasih respon terbaik gitu ya. Dikasih musibah malah bilang alhamdulillah ya Allah. Kayak kisahnya Nabi siapa? Nabi Yakub ya. Nabi Yakub yang dia punya harta banyak, punya anak banyak, sampai akhirnya semuanya itu sama Allah ambil gitu kan. Dan dia bisa gitu bersabar sama kondisi tersebut. Masya Allah ya. Bahkan masih tetap meyakini bahwa itu yang terbaik dari Allah. Kesabarannya dia tuh diuji kayak gitu 80 tahun tahan loh. Kita setahun 2 tahun rasanya kayak udah ya Allah, udah melambai-lambai ke kamera, gak kuat ya Allah, gak kuat gitu ya. Itulah Nabi ya, puluhan tahun gitu. Dan ternyata mau dikasih sesuatu yang jauh lebih baik lagi sebagai balasan dari kesabaran itu tersebut. Nah, kita juga kenapa nggak kita coba balik cara mikir kita?
Jangan-jangan hal gak enak yang lagi ngampirin kita saat ini karena Allah pengen memperbaiki urusan akhirat kita. Ini kalau dilihat kayaknya pahalanya kurang nih supaya dapetin akhirat yang bahagia. Ya udah deh, dikasih dulu ujian buat ngapusin dosa, gitu ya. Dikasih dulu ujian buat ngapusin dosa biar nanti di akhirat yang tersisanya yang baik-baik aja. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata ini balasan bagi setiap kesakitan yang udah saya terima di dunia dulu. Terima kasih Allah gitu ya. Nah, jadi sekarang coba deh ya, yang lagi ngalamin hal-hal berat di dalam hidupnya, rasakan betapa Allah mencintai Anda, mencintai. Saya jadi ingat dulu saya lagi dalam kondisi sangat minus sekali. Dalam kondisi kelaparan, bukan lagi puasa ya, kelaparan, kerja dari Depok ke Jakarta, di dalam angkot saya dalam kondisi lapar, dapat WhatsApp dari orang rumah, susu anak saya habis, saya single parent punya anak 1, bahkan ongkos pun kayaknya ini cuma cukup untuk sampai stasiun, dari stasiun saya harus jalan sampai ke rumah gitu ya, masih butuh waktu hampir sekitar 1 jam lagi dari stasiun. Di dalam angkot itu saya tersenyum sambil megangin Al-Quran yang lagi saya hafalin. Ya Allah, saya sambil nengok ke atas langit, mesra banget deh ya Allah cintamu ini. Aku pengen ngelihat respon aku kan ya Allah ya. Aku bersyukur dengan kondisi aku saat ini. Laparnya aku saat ini, anak aku di rumah yang kehabisan susu itu, laparnya keluarga aku di rumah ini gak lebih mengerikan dibandingkan kalau aku kehilangan cintamu ya Allah. Engkau ngelihat aku kan saat ini ya Allah, aku ridho dengan kondisi ini karena ini pasti baik buat aku. Saya ingat waktu itu saya ngomong kayak gitu dalam hati ya, di dalam angkot soalnya di dalam hati ngomongnya sambil nengok ke atas langit, sambil merasakan lapar yang menderu-deru perut gitu ya. Dan Masya Allah, baik sangkanya kita sama Allah, meyakini bahwa di balik setiap kejadian itu adalah karena Allah cinta sama kita, bukan karena kepedean ya, tapi emang begitu adanya gitu. Karena memang Allah sayang, segitu sayangnya sama kita, dan kita mau berbaik sangka sama Allah, siap-siap dikejutkan sama Allah dengan kejadian-kejadian gak terduga di dalam. Nah, Masya Allah, jadi setelah saya mengalami kayak gitu, sekarang nih dalam kondisi sekarang gitu ya, mau makan ada, mau beli susu buat anak ada gitu ya, saya ingat kejadian tersebut, Allah saya jadi tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit, selama Engkau tidak meninggalkan, itulah intinya. Semudah itu kok Allah mau membalikan keadaan. Tinggal kitanya mau gak iman sama Allah, mau percaya sama Allah. Kamu gak sendirian, ada Allah bersama kita. Jangan sedih ya, Allah bersama kita. Itu perkataan Rasulullah ke Abu Bakar saat di dalam Gua Hiro, itu berlaku untuk kita saat ini ya. Pupuk diri sendiri atau pupuk teman kita, jangan sedih ya, ada Allah bersama kita. Wah, itu leganya minta ampun itu. Tenang aja, kamu gak sendirian. Allah lagi ngeliatin kamu sepenuh cinta. Allah cuma pengen lihat kamu mau ngasih respon macam apa atas kejadian ini. Allah alam bisawab. Ya, jadi mulai saat ini cobalah Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Iqra di sini bisa bermakna memang baca dengan sebenar-benarnya ya, baca Quran, baca buku. Tapi sekarang coba kita tarik dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Iqra, bacalah, pekalah dengan kondisi yang terjadi di sekitaran kita. Apapun yang terjadi sama kita saat ini, itu dari Allah. Ya, itu dari Allah. Kita coba tanya sama diri kita sendiri, kenapa ya Allah hadirkan ini buat kita? Kira-kira
apa yang Allah inginkan di balik kejadian ini ya. Yang paling pasti dari kejadian tersebut adalah Allah pengen kita deket sama Allah. Allah pengen kita mengadu sama Allah. Allah pengen kita cerita sama Allah, berkeluh kesah, menyampaikan apapun kebutuhan kita sama Allah. Bergantung sepenuhnya. Allah Samad. Jangan-jangan emang lagi diminta untuk mengamalkan itu tadi arti kata dari Allahus Samad. Ya. Sekarang kalau ada apa-apa yang kejadian sama diri kita, sama keseharian kita, coba deh semua dibawa mentok ke Allah lagi. Apa yang Allah mau ya dari aku? Jika aku dikasih kejadian ini, kira-kira Allah pengennya aku ngapain? Ada pesan cinta apa di balik kejadian tersebut? Mulai sekarang, Iqra. Bismillah, mudah-mudahan sama Allah ditemenin terus. Makanya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diminta untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Bukan hanya sekedar membaca aja, Iqra doang, tidak membaca doang gitu ya. Tapi dengan melibatkan Allah di sana. Nah, makna dari Iqra ini akan bisa kita dapatkan kalau kita bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyertakan Allah. Ya, karena Allah yang akan memahamkan, karena Allah yang akan menguatkan, dan Allah juga yang akan membuat kita menemukan solusi terbaik bagi apapun yang lagi kita alami saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Nah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Ya. Jadi saat ini kita nih lagi melakukan jual beli sama Allah, ya, untuk ditukarkan dengan apa? Dengan surga. Ya, jadi yang kita lakukan saat ini, baca Quran, sholat, infak, sedekah, zakat, itu semua tuh kita lagi melakukan jual beli, dan itu semua akan digantikan sama Allah dengan surga. Jadi kenapa nggak kita persembahkan yang paling baik dari yang paling bisa kita persembahkan? Ini bacaan Quran terbaik saya ya Allah. Ini sholat terbaik yang bisa saya persembahkan kepadamu ya Allah. Jadi nanti balasannya nggak akan bikin kita kecewa gitu ya. Di sini udah dijamin sama Allah tuh. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Mau apa enggak? Kalau saya sih mau banget. Kita doa ya sama-sama, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan dimampukan untuk mengamalkannya, lalu dimudahkan untuk berdiri sholat, ya, juga menafkahkan rezeki yang sudah Allah kasih ke kita. Kita sama-sama berharap kita menjadi orang-orang yang berbisnis dengan Allah lalu tidak mengalami kerugian gitu ya, karena sepenuh hati kita jalani, ini loh ya Allah yang bisa aku persembahkan, Engkau mau beli ini ya Allah, mau digantiin surga. Bismillah, mudah-mudahan Engkau ridho dengan yang saya persembahkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Jadi momen kita saat ini nih ya kawan-kawan, itu hadiah, benar-benar hadiah dari Allah banget. Allah sandingkan kata Ramadan dengan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini, ya, agar akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini nih udah momen Ramadan dan kita adalah orang-orang yang berusaha mendekatkan diri sama Allah lewat Quran yang kita baca. Itu hadiah banget. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama yang paling diinginkan sama orang-orang yang udah masuk ke dalam kubur sana. Minta diizinkan balik ke dunia untuk melakukan amalan-amalan. Ini kita lagi dikasih hadiah nih saat ini. Jangan sampai dikasih hadiah lalu kita nggak menghargai hadiah ini. Qurannya dicuekin, Ramadan dibiarkan berlalu begitu saja. Bahkan kita nunggu-nunggu kapan ya Lebaran. Allahu Akbar. Nanti kalau kita udah mulai masuk gerbangnya gitu ya, masuk gerbang kematian, barulah kita, ya Allah nyesal, ya Allah nyesal lah. Tapi nyesal saat itu udah gak ada obatnya. Makanya yuk saat ini yuk kita hargain hadiah dari Allah,
kita sambut dengan hati terbuka, tangan terbuka. Ya Allah, aku terima ini darimu, aku bersyukur, dan aku akan persembahkan yang paling baik dari yang aku bisa. Amal-amal kita, bacaan Quran kita, dan semuanya. Oke. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir dari memintaku, aku akan berikan kepadanya sebaik-baik anugerah, keutamaan kalam Allah atas kalam-kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas semua makhluknya. Jadi Quran yang kalian pegang, yang kita pegang ya tadi, yang sedang ada dalam genggaman kita saat ini tuh mutiara yang sangat berharga. Genggam erat-erat, sibukkan diri kita dengan membacanya dan berusaha mengamalkannya, maka urusan Allah memberikan anugerah yang paling baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang cuma sibuk minta doang. Minta memang diperbolehkan, bahkan dianjurkan sama Allah ya, minta sama Allah. Tapi ada lagi level selanjutnya. Orang-orang yang sibuk dengan Quran dan zikir sama Allah dibandingkan dengan hanya meminta aja, akan Allah berikan lebih daripada yang diberikan pada yang cuma sibuk minta doang. Tertarik dengan tawaran Allah ini? Ayo kita mendekat sama Quran, kita rasakan cintanya Allah memenuhi hati kita, memenuhi hari-hari kita. Bismillah, lalu rasakan sendiri betapa anugerah Allah itu diobral gitu ya. Anugerah terkait dari Allah dikasih itu nggak pakai hitung-hitung, dihisab. Dan kita cuma bisa menerimanya sambil tersenyum dan menangis sekaligus. Ya Allah, kau penuh cinta, hamba yang sebegini lalainya, yang berusaha membuktikan cinta tapi masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak gak sempurnanya, tapi engkau kasih sebegini luar biasa balasannya. Terima kasih ya Allah. Lalu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan lagi hati kami setelah engkau berikan hidayah. Tetapkan keimananku ini sampai akhir kayak begini gitu ya, dalam kondisi terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika kau cinta, maka buktinya kau akan senang berdekatan dengan yang tercinta. Senang dekat-dekat sama Quran, senang dekat-dekat sama apa-apa yang Allah suruh gitu ya. Nah, jadi sekarang tanya sama hati kita masing-masing, sudah sejauh mana perjalanan pembuktian cinta kita sama Allah? Buat yang lagi merasakan kedataran hidup, ayo kita sama-sama balik lagi ke Allah. Ini loh, kita nih sedang dalam perjalanan membuktikan kecintaan kita sama Allah, membalas cintanya Allah yang udah luber-luber buat kita. Ya Allah, aku hambamu dan aku menerima kebaikan darimu ya Rahman, maka aku akan membalasnya dengan persembahan terbaik, dan ini bukti cintaku padamu. Hingga nanti pembuktian yang sedang kita lakukan ini diakuin sama Allah di dalam kubur nanti ya, dimulai dari alam kubur nanti, saat langkah terakhir sudah pergi meninggalkan kita ya. Lalu kita ditanya sama kedua malaikat, siapa Tuhan? Kau Tuhanku ya Allah. Lalu Allah jawab saat itu, ya dia benar, ya hambaku benar. Bahaya kalau misalkan kita jawab, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah, lalu sama Allah dijawab, kamu bohong. Cuma ngakui aku sebagai Tuhanmu, tapi di mulut doang. Kita kan sama-sama gak mau ya jadi orang-orang yang ngaku mencintai Allah, ngaku Allah Tuhan kita, tapi ditolak pengakuannya sama Allah karena gak ada buktinya. Nah, sekarang kita sedang dalam perjalanan pembuktian tersebut. Allah, kita sama-sama berdoa semoga pembuktian kita, persembahan kita diterima sama Allah dan kita diakui sebagai hamba. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada kebaikan dari yang sudah saya sampaikan. Kayaknya kelamaan ya nyampeinnya. Jam 12.50 sekarang. Saya kembalikan ke
MC kita, moderator. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah atas yang telah disampaikan tadi. Hati kita agar kita bisa lebih mendekat lagi kepada Allah, dan salah satunya itu melalui dengan membaca Al-Quran dan memahaminya. Dari para peserta mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, masih ada kurang lebih waktu 9 menit lagi sebelum pukul 1. Jika ada para peserta, para akhwat, para yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini, kajian siang hari ini, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan boleh raise hand atau menuliskannya pada kolom chat. Ini oke, sebentar Ustazah. Lagi pada merenung ini kayaknya. Ya? Lagi pada merenung. Gimana? Lagi pada merenung gitu udah. Kayaknya gak usah nanya, lagi merenung dulu. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ya ini belum ada yang ingin bertanya mungkin sepertinya Ustazah. Kalau gitu saya mungkin dari saya nanya kali Ustazah ya. Di momen di bulan Ramadan ini mungkin agak lebih ke pilihan gitu sih Ustazah. Jadi di satu sisi kita ingin mengejar gimana sih cara membagi waktu ini Ustazah, antara kita yang ingin khatam Quran di bulan Ramadan ini, di sisi lain kan kita juga diminta untuk memahami Al-Quran itu sendiri Ustazah. Itu gimana ngebagi waktunya? Ibaratnya kalau kita ngejar khatam Al-Quran, mau nggak mau berarti kan setiap sebelum atau sesudah sholat wajib kita baca Quran. Nah, kapan kita bisa mentadaburi Al-Qurannya kalau misalkan kalau ngejar khatam gitu Ustazah? Mungkin boleh di-share pengalamannya gitu Ustazah. Oke, bismillah. Terima kasih nih jadi kakak moderator yang bertanya ya. Ya, jadi kalau dari saya pribadi ya, meyakini bahwa kita bisa, boleh aja kita merancang rencana terbaik untuk mempersiapkan menjalani Ramadan saat ini. Tapi lagi-lagi yang akan terjadi adalah apa yang memang Allah izinkan untuk diri kita gitu ya. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata menurut Allah stop dulu deh itu kebut-kebutnya gitu ya. Berhenti dulu di situ. Ini pesan banyak yang kelewat ini gitu ya. Nggak ada yang kebaca. Nggak ada yang kebaca, nggak ada yang nyampe. Soalnya kita ngejar banyaknya itu bukan berarti kita nggak bisa baca Quran banyak-banyak ya, karena memang dianjurkan. Bahkan salafus sholih, ulama-ulama pendahulu kita, sahabat-sahabat Nabi itu pun berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Tapi yang perlu dipahami ya kawan-kawan, mereka itu membacanya dalam kondisi keimanan yang juga full gitu ya. Gimana kondisinya sama kita? Baca Qurannya kita ngejar hatam, bukan karena pengen dapat pahala sebanyak-banyaknya. Itu juga pengen sih ya, pengen dapat pahala sebanyak-banyaknya, tapi beda sama kualitas bacaannya para sahabat gitu ya. Mungkin mereka bisa baca cepet tapi mereka juga paham gitu sama yang mereka baca. Nah, kalau kita apa kabar gitu ya? Minimal ini tipsnya, minimal kita baca terjemahnya juga. Ya, bolehlah niatkan hatam bisa berapa kali gitu ya sebulan ini. Tapi
Jangan sampai dilupakan hatam baca terjemah 1 kali minimal. Itu ya. Kalau target hariannya tilawah 5 juz misal atau 1 juz, minimal ada 1 halaman yang dibaca minimal. Tapi kalau dibacanya 1 halaman doang nggak hatam dong ya. Kalau misalkan bacanya 5 juz, minimal 1 juz lah kita baca terjemahannya. Beruntung banget yang udah ngerti bahasa Arab ya. Ya bacanya bisa sambil memahami bacaan yang lagi dibaca tersebut, ayat Quran yang lagi dibaca. Gitu. Atau jangan sampai kita melewatkan 1 hari tanpa memahami minimal 1 ayat mentadaburinya. Gitu. Kayak tadi tuh ya, misalkan nih lagi tilawah, jangan lupa diniatkan dulu di awal ya Allah, saya baca Al-Quran karena Engkau, bukan karena ngejar hatam Ramadan. Karena apalah arti baca hatam banyak tapi nggak ada yang nyangkut di hati, iman nggak naik gitu ya, cuma sekedar pengguguran kewajiban doang. Walaupun segitu juga pahalanya udah ada, tapi kita pengen kan lebih dari itu ya. Ya, Ramadan kita akan sia-sia kalau berlalu begitu aja tanpa memahami, berusaha memaknai Al-Quran yang lagi kita baca ini. Gitu. Ya, kayak tadi tuh berhenti sejenak, baca Qurannya, minta tunjukin sama Allah, ya Allah, tunjukkan saya ayat mana yang akan menjadi nasihat terbaik bagi saya dan saya akan berusaha menjalani nasihat tersebut. Gitu. Ternyata ayat yang disuruh, yang lagi giliran bacanya ayatnya gitu ya, tentang mengikhlaskan hutang. Wah, hutangnya gede. Itu teman hutang gede, ternyata ayatnya tentang mengikhlaskan hutang. Ayo, siap apa enggak gitu ya. Ingat nih, suami saya juga pernah punya kejadian gitu. Lagi kesel sama temennya, utang dibawa berapa juta gitu. Dan itu hasil nabung gaji gitu ya, sekian ya. Kesel banget. Akhirnya minta petunjuk lah sama lu, ya Allah, tolong kasih saya petunjuk, saya harus ngapain. Wah, ayat yang keluarnya suratul Al-Baqarah sebelum ayat yang panjang itu. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Jika orang yang berhutang sedang mengalami kesusahan, maka berilah dia kelonggaran waktu. Tapi jika kamu mensedekahkannya, maka itu lebih baik bagimu gitu ya. Wah, ini ayat kenapa pas begini? Dan akhirnya beneran dong diikhlaskan, disedekahkan ke orang tersebut ya. Dan itu Masya Allah sih baliknya berkali-kali lipat. Nah itu ya, coba deh bikin targetan baru selain hatam. Challenge diri kita sendiri. Minimal 1 hari ada 1 ayat yang ditadaburi dan kita berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut. Coba. Dari ayat yang misalkan 1 juz dibaca hari ini, cari 1 ayat mana dari 1 juz tersebut, kan 1 juz banyak ya ayatnya. Cari 1 ayat yang akan kita tadaburi, kita pikirkan, kita renungi lebih mendalam. Lalu kita amalkan saat itu juga. Gitu. Itu akan menambah keimanan kita sama Allah. Allah tanamkan ke hati kita kelembutan, rasa cinta sama Allah. Allah, barakallah Ustazah. Jadi di samping membaca, minimal 1 hari 1 ayat kita tadaburi begitu ya Ustazah ya. Dan yang jelas juga diamalkan. Jadi tidak hanya dibaca saja, juga dipahami dan yang pasti diamalkan. Baik. Ada 1 pertanyaan Ustazah dari Rola. Pertanyaannya, boleh ya 1 Ustazah? Mungkin ini pertanyaan satu-satunya dan terakhir karena sudah mau pukul 1 juga. Pertanyaannya, Ustazah, bagaimana dengan ibu hamil yang tidak bisa puasa? Apakah kalau baca Al-Quran akan dapat pahala yang sama dengan yang berpuasa? Kemudian juga ada riwayat flek, sehingga selama Ramadan tidak bisa melayani sahur, berbuka, dan kebutuhan suami. Jadi tidak bisa ikut sahur, berbuka, serta melayani suami. Amalan apa yang bernilai sehingga pahala di bulan Ramadan ini tetap menggapai pahala yang baik?
Silakan Ustazah mau Wah, menjelaskan. enaknya jadi muslim, jadi mukmin, baru niat, Allah udah dicatat satu pahala. Ya. Dan ingat tadi materi yang saya sampaikan. Kaki tertusuk duri menghapuskan dosa. Apalah lagi perjuangan seorang ibu yang lagi hamil, lagi menyusui seperti saya, yang kalau saya puasa anaknya kayaknya rewel nangis. Akhirnya saya nggak puasa nih sekarang. Ya saya ambil rukhsah dari Allah, itu rukhsahnya dari Allah loh. Ya, ambil aja keringanan yang Allah kasih khusus untuk para pejuang. Ini lagi jihad loh, ibu yang lagi menyusui, ibu yang lagi hamil dan menyusui itu lagi berjihad, insya Allah itu aja pahalanya udah dahsyat banget, masya Allah. Apalagi jika diiringi dengan amalan-amalan yang lain gitu ya, pasti lebih bernilai lagi. Insya Allah enaknya Ramadan itu tuh semuanya tuh berpahala jika itu memang diniatkan untuk kebaikan ya. Ya, semua kebaikan dilipat gandakan. Jadi insya Allah baca Quran tetap dihitung pahala, insya Allah tetap dapat ya. Masa nggak dapat? Apalagi lagi dalam golongan orang-orang yang juga lagi dihitung sebagai orang yang berjihad ya. Ibu hamil, ibu menyusui. Kalau misalkan ibumu hamil lagi meninggal dalam kondisi hamil, itu kan terhitung sebagai syuhada, ya. Apalah lagi, gimana dong Ramadan saya? Insya Allah tenang aja, Allah yang mencatatkan dan Allah tuh nggak zolim gitu ya. Allah nggak zolim sama hambanya. Kita ikhtiarkan semaksimal yang kita bisa lakukan. Lagi hamil ngeflag pula, kalau saya nyiapin harus ngerjain apa-apa gitu ya, nyiapin bukaan atau nyiapin sahur, itu flagnya makin menjadi-jadi gitu dan malah menyebabkan tambah sakit, ya nggak usah dilakukan gitu ya, nggak usah dilakukan. Mungkin bisa dicari alternatif lain. Kalau nggak bisa nyiapin sendiri ya minimal saya bisa pesenin GoFood lah gitu ya. Dari HP pesenin GoFood deh buat buka sama sahur gitu. Allah alam. Yang jelas itu ya tadi pahalanya tetap ada. Allah hitungkan dengan sempurna. Allah tidak menzolimi, insya Allah. Dan ini hadiah khusus bagi orang-orang sakit. Terus apalagi lupa aja nggak apa-apa ya. Ibu hamil, ibu menyusui itu keringanan yang khusus Allah berikan. Gak apa-apa kita ambil dengan senang hati. Berarti mah hadiah gitu ya. Hadiah kita terima dengan senang ya Allah. Alhamdulillah. Dan kita pun berusaha untuk ridho gitu sama kondisi kita. Bahaya kalau sampai kenapa saya begini? Kenapa gak mau nerima gitu ya. Itu kan dari Allah. Kita terima dengan lapang dada. Kayak tadi ya cerita saya di dalam angkot. Saya terima ya Allah walaupun begini. Ini darimu dan ini pasti baik. Gitu ya. Allah alam bisawab. Semangat saya doakan juga, insya Allah. Ya, semoga semua yang hadir di sini diberi kelancaran dan kemudahan ya Ustazah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan apapun itu, baik itu puasa, sholat, tilawah, tadabbur Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti itu. Baik, Ustazah, ini sudah pukul jam 1 lewat juga. Jazakillah Ustazah dan dimaceti kata berolanya. Jazakallah khair. Baik, mungkin kita tutup saja Ustazah ya kajian kita pada siang hari ini. Mungkin terakhir Ustazah boleh ada closing statement dari Ustazah dan atau ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan kepada kita semua. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan closing statement dari saya, Bismillah, kita bersegera kembali kepada Allah lewat apa-apa yang bisa kita lakukan saat ini, saat ini juga gitu ya. Mana yang bisa kita lakukan, yang mana yang akan makin mendekatkan diri kita sama Allah, ayo kita lakukan, karena kesempatan ini belum tentu akan datang 2 kali gitu ya. Kesempatan dengar azan, kita bersegera memenuhi panggilan dengan niat karena Allah, memenuhi panggilan Allah, terhitung pahala. Kita meniatkan datang ke kajian, mendengarkan kajian,
Karena semua peringatan gitu ya, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Allah sampaikan di dalam surah Adz-Dzariyat ya, halaman terakhir. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi nggak ada ruginya kita datang ke kajian, mendengarkan ayat Allah dibacakan, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, itu akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi hati kita. Jangan-jangan Allah mau nitipin pesan-pesan gitu ya untuk diri kita lewat kajian tersebut. Allah alam bisawab. Jadi fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah saat ini, sekarang saat Allah masih izinkan nafas ada di diri kita. Karena ini nggak selamanya gitu ya, nggak selamanya, dan nggak semua orang dapat kesempatan seperti kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustazah atas closing statement-nya serta pesan-pesannya untuk kita. Mungkin untuk menutup kajian kita pada siang hari ini, izinkan saya mungkin membaca kembali beberapa poin-poin yang sempat saya catat dari apa yang sudah Ustazah sampaikan. Yang pertama itu, bagaimana sih kita membuktikan rasa cinta kita pada Allah, yaitu salah satunya dengan kalamullah, yaitu dengan Al-Quran. Kita mendekatkan diri lagi kepada Allah, karena Al-Quran itu sendiri adalah bukti cinta Allah kepada kita. Jadi inilah saatnya kita kembali membuktikan kita kepada Allah, salah satunya itu melalui Al-Quran. Dan apapun yang dialami saat ini, segera comeback ke Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Lalu sebelum baca Al-Quran, jangan lupa berdoa dulu kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk serta pemahaman atas segala apapun yang kita alami di dunia ini. Karena itu tadi, seperti yang disampaikan di Al-Baqarah 185, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, dan Allah tidak menginginkan kesukaran untuk kita, melainkan Allah itu menginginkan kemudahan, dan salah satunya itu bisa ditemukan di Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa di samping membaca Al-Quran juga ditadaburi serta diamalkan. Baik, mungkin demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga semua yang hadir di sini diberikan keberkahan dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan di dalam kajian ini. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, serta membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai host, mohon maaf atas segala khilaf, salah dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jazakallahu khairan kepada Ustazah Nuzaibah. Alhamdulillah. Saya pamitan ya. Ya, jazakallahu Ustazah. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.